Halo teman-teman, jumpa lagi di TIK Tutorial. Pada video ini saya akan berbagi tutorial kepada Bapak Ibu selaku pengelola PKBM ataupun Satuan Pendidikan Non-Formal. Di video ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi rapor yang kami buat. Dan aplikasi rapor ini di sini saya punya 3 aplikasi. Yang pertama untuk paket A atau setara SD. Kemudian di sini saya juga membuat aplikasi untuk paket B dan aplikasi untuk paket C. Nah, bagi Bapak Ibu guru pengelola PKBM ataupun Satuan Pendidikan Non-Formal yang mungkin di akhir semester Bapak Ibu memerlukan rapor untuk memberikan nilai kepada siswa. Nah, dengan menggunakan aplikasi rapor yang kami buat, dengan harapan bisa mempermudah Bapak Ibu dalam memberi nilai kepada peserta didik. Baik, aplikasi yang saya buat ini berbasis Excel. Nah, dan inilah tampilan depan atau dashboard daripada aplikasi yang saya buat ini. Baik, Bapak Ibu, ini adalah tampilan depan dari aplikasi rapor. Dan informasi juga kepada Bapak Ibu semua bahwa aplikasi rapor ini ada 2, yaitu rapor nilai akhir semester maupun rapor P5. Nah, baik, dari tampilan depan ini Bapak Ibu, di sini ada logo yang bisa Bapak Ibu ganti dengan logo Satuan Pendidikan yang di mana tempat Bapak Ibu mengajar, ya. Baik, langkah pertama dalam menggunakan aplikasi ini, yang pertama kita di sini ada 3 menu. Menu input data sekolah dan input data guru, kemudian nilai. Pada menu kedua, di sini ada rekap nilai akhir peserta didik, ya. Nanti rekapannya ada di sini. Kemudian yang menu yang ketiga di sini untuk mencetak rapor, baik itu cover, isi rapor, kemudian piagam. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan jelaskan satu persatu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Yang pertama kita buka menu yang paling atas atau menu pertama. Nah, di sini ada beberapa submenu, ada 6, ya. Yang pertama data sekolah, kita klik dan kita di sini Bapak Ibu bisa mengisi data-data sekolah di mana tempat Bapak Ibu mengajar, ya. Mulai dari nama sekolahnya, NPSN, kemudian nomor statistik sekolah, alamat sekolah, kode pos, alamatnya, kemudian alamat email, website, dan di sini ada nama kepala sekolah, kemudian nama guru kelas, ada kelasnya kelas berapa, phase, semester, tahun ajaran, dan tanggal pembagian rapor. Dan di sebelah sini Bapak Ibu bisa mengganti logo sesuai dengan di mana tempat Bapak Ibu mengajar, ya. Ketika logo ini diganti, maka logo yang ada di depan ini juga akan otomatis menyesuaikan dengan logo yang Bapak Ibu input di sini, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini tempat kita menginput data siswa. Nah, ini hanya contoh yang saya berikan dan ini bisa Bapak Ibu hapus, ya, dan diganti dengan nama siswa di mana tempat Bapak Ibu mengajar. Itu yang pertama.
Kemudian di sini kita memasukkan data mata pelajaran atau data mapel. Nah, di sini ada 15 mata pelajaran yang kami sediakan, dan ini bisa Bapak Ibu isi sesuai dengan mata pelajaran apa yang diajarkan di sekolah ya. Kemudian pada menu yang keempat, di sini ada ekstrakurikuler. Di sini saya beri contoh ada 3, yaitu pramuka, bola voli, dan bola kaki. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan ekstrakurikuler apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu di satuan pendidikan di mana tempat Bapak Ibu mengajar. Selanjutnya di sini ada input nilai. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu. Yang pertama, kita bisa buka di asesmen formatif, di mana pada asesmen formatif Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang ada ya. Baik, misalkan sebagai contoh kita pilih pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, ini tempat Bapak Ibu mengisi nilai formatif ya. Dan di atas ini ada tujuan pembelajaran. Di sini ada TP1 hingga TP bisa kita lihat di sini hingga TP berapa ini? Ada TP 15. Ini sengaja saya buat banyak supaya Bapak Ibu tidak kekurangan kolom nanti ketika mengisi ya. Nah, dan cara mengisinya di sini ada KKTP dan di sini ada tampil atau tidak ya. Nah, untuk KKTP ini bisa Bapak Ibu isi angka 0 atau angka 1 ya. Jika KKTP-nya tuntas, maka Bapak Ibu bisa mengklik angka 1 seperti ini ya. Nah, jika tidak tuntas, maka Bapak Ibu bisa menulis angka 0 ya. Di atas ini sudah ada petunjuknya, bisa Bapak Ibu baca ya, cara pengisiannya seperti apa. Begitu juga di kolom tampil atau tidak tampil. Di sini juga Bapak Ibu bisa menuliskan angka 0 jika tidak ingin menampilkan dan angka 1 jika ingin menampilkan. Nah, itu cara pengisian nilai asesmen formatif. Dan di ujung ini nanti ada deskripsi ya. Nah, nanti hasil dari asesmen formatif ini berbentuk deskripsi yang nanti akan ditampilkan di sebelah sini. Oke, itu untuk asesmen formatif. Kemudian untuk pelajaran lain cara pengisiannya sama ya. Kita kembali ke asesmen sumatif. Nah, ini adalah nilai yang berbentuk angka. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan nilainya di sini ya. Dan di kolom atas ini bisa Bapak Ibu isikan untuk lingkup materinya. Nanti akan tampil di sini ya. Sumatif 1, sumatif 2 bisa dibuat di sini nanti ada untuk menginput lingkup materi atau judul daripada bab yang dipelajari ya. Nanti Bapak Ibu ini sudah saya beri contoh untuk nilainya. Ini nilai yang berbentuk angka. Kemudian untuk pelajaran lain sama ya. Sama cara pengisiannya. Nah, kemudian setelah selesai mengisi nilai asesmen formatif dan sumatif, tapi sebelum mengisi asesmen formatif dan asesmen sumatif, Bapak Ibu terlebih dahulu menginput tujuan pembelajaran dan lingkup materi di menu yang ketiga ya. Nah, ini yang pertama lingkup materi. Ini misalkan saya beri contoh pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nanti Bapak Ibu bisa isi di sini ya. Nah, apa yang Bapak Ibu isi di sini nanti akan tampil di asesmen sumatif ya. Nanti akan tampilnya di asesmen sumatif. Di sini dia ya. Nanti akan tampil di atas ini ya. Di sini dia akan tampil ketika kita menginput lingkup materi. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran atau TP
ketika Bapak Ibu memasukkan TP-nya di sini ya, maka nanti akan muncul di asesmen formatif ya. Nanti akan munculnya di asesmen formatif di sini dia ya. Nah, nanti akan tampil di sini. Nah, ya. Jadi, sebelum menginput nilai asesmen formatif dan asesmen formatif, terlebih dahulu Bapak Ibu memasukkan tujuan pembelajaran dan lingkup materi. Nah, kemudian pada menu yang keempat, di sini nilai ekstra kurikuler. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengisi nilainya A, B, C, D ya. Nah, jika di sini sudah ada keterangannya ya. Nah, jika kita menulis A, maka di sini sangat terampil ya. Nah, ketika kita memilih B, maka keterangannya terampil ya. Terampil dalam kegiatan pramuka. Nah, mengapa ini ada pramuka? Nanti apa yang kita input di sini tadi, nah di ekstrakurikuler, maka itu yang akan tampil di sini ya, akan tampil di sini ya. Nah, kemudian kita kembali lagi. Di sini ada pemberdayaan dan keterampilan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa isi di sini ya. Ini tinggal Bapak Ibu mengisi angka saja. Nanti secara otomatis deskripsinya akan tampil ya. Saya contohkan yang atas nama Jessica. Misalkan saya isikan 60. Nah, ketika di enter, maka nanti akan tampil deskripsi di sini ya. Ketika kita hapus seperti ini, maka deskripsinya juga akan hilang ya. Jadi seperti itu. Itu untuk penilaian pemberdayaan dan keterampilan ya. Ini untuk pemberdayaan dan yang sebelah sini untuk keterampilan. Nah, kemudian di sini ada deskripsi, dari mana datangnya deskripsi yang tampil di kolom yang berwarna kuning ini. Nanti untuk input deskripsinya di sini ya. Nah, ini deskripsinya bisa Bapak Ibu ubah sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu masukkan. Nanti deskripsinya bisa diedit di sini ya. Apa yang kita masukkan di kolom ini, maka nanti akan muncul di kolom yang berwarna kuning ini ya, baik pemberdayaan maupun keterampilan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke menu utama. Setelah menginput nilai, maka di sini ada data Propela. Propela itu adalah ya P5 ya. Jika di dalam satuan pendidikan formal di sini P5 ya. Nah, jika di satuan pendidikan non formal Propela ya. Ketika kita klik, maka di sini ada 6 menu. Nah, yang pertama di sini kita judul proyek. Nah, di sini kita tulis ya. Pada rapor yang kami buat, kami hanya menyediakan ada 3 proyek saja ya. Nah, di sini yang sudah saya beri contoh ada 2 judul proyek ya. Nah, setelah kita mengisi judul proyeknya, kemudian di sini kita buat deskripsi proyeknya apa ya. Ini juga sudah saya beri contoh ya. Nah, dan di atas ini ada petunjuk. Di sini juga ada contoh untuk deskripsinya ya. Contoh pembuatan deskripsi proyek. Dan ini untuk deskripsi 2 sebagai contoh ya. Nah, kemudian setelah kita memasukkan deskripsi proyek, maka kita akan membuat catatan proses. Apa catatan kita selama proses pelaksanaan Propela ya. Nah, di sini ada, karena tadi saya buat 3 proyek, maka di sini juga ada 3 catatan jika tersedia ya. Nah, selanjutnya ini ada 3 proyek 1, proyek 2, proyek 3 ya. Yang saya contohkan hanya 1 proyek ya, proyek 1. Nah, ketika kita memilih, di sini ada input data dan penilaian. Yang pertama kita input data terlebih dahulu. Nah, di sini untuk dimensinya apa, kemudian
elemen, sub-elemen, dan capaian phase. Capaian pada phase di mana phase kita mengerjakannya ya. Maksudnya baik dia SD, SMP, atau SMA, atau paket A, atau paket B, atau paket C. Di mana mendapatkan ini? Nah, nanti ini ada regulasinya teman-teman ya. Nanti bisa Bapak Ibu dapatkan referensi dari internet juga bisa ya. Cara mengisi baik itu elemen, dimensi, kemudian sub elemen, dan juga untuk capaian ini nanti otomatis deskripsinya teman-teman ya. Tinggal mengisi yang 3 ini saja ya. Kemudian setelah kita menginput data, di sini ada penilaian. Nah, di sini tempat Ibu atau Bapak Ibu menilai ya. Nah, ya. Nah, nanti untuk ini apa yang akan masuk di sini nanti. Nah, ini dari mana datang ini, baik itu gotong royong, kemudian bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, di sini kita dapatkan dari, coba kita kembali lagi, kita dapatkan dari ini ya, dari dimensi yang sudah kita masukkan tadi ya, baik itu gotong royong, kemudian bernalar kritis, dan juga mandiri. Kita dapatkan dari sini ya. Nah, ya. Baik. Kita kembali lagi ke penilaian ya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu centang ya, atau checklist, atau bisa juga menggunakan huruf V seperti ini ya untuk memilih ya. Kemudian yang BB ini belum berkembang, mulai berkembang, sudah berkembang dan sangat berkembang ya. Untuk nilai untuk keterangan dari singkatan-singkatan itu ada di atas ini ya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Baik, setelah menginput nilai Propela seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa kembali, dan di sini ada menu yang kedua. Ini tempat kita melihat rekap nilai. Nah, nanti semua nilai yang sudah kita input nanti akan masuknya ke kolom ini atau tabel ini ya. Nah, setiap mata pelajaran yang ada yang sudah kita masukkan nilai nanti akan masuknya di tabel ini ya. Ini rekapnya, dan ini adalah leger akhir ya, atau nilai akhir yang nanti akan masuk ke rapor. Baik ya, setelah melihat rekap, dan di tabel ini tidak ada pengeditan ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal di print saja atau dicetak ya. Nah, kemudian pada menu yang ketiga di sini cetak ya, baik cetak rapor, kemudian cetak rapor Propela, dan juga cetak piagam ya. Di sini ada 4 menu. Ini cover rapor ya. Nah, cover rapornya ini bisa Bapak Ibu lihat ke bawah seperti ini ya. Nah, setelah melihat ini juga tidak ada aktivitas pengeditan ya, semuanya sudah otomatis terinput sesuai dengan data yang sudah Bapak Ibu input sebelumnya ya. Untuk memindahkan nama siswa tinggal klik saja pada role di sini ya, tinggal pindah seperti ini, maka nama siswa juga akan berubah ya, begitu ya. Baik, setelah kita cetak cover rapor ya, setelah kita cetak, kita balik lagi ini ya ke rapor. Nah, ini juga tidak ada pengeditan, ini tinggal Bapak Ibu cetak ya. Cetak, misalkan cetak untuk siswa pertama selesai, nanti pindahkan dengan ini berganti ke siswa yang kedua ya. Baik, selanjutnya di sini ada rapor Propela. Nah, ini rapor P5-nya ya, atau rapor Propela, proyek pelajar Pancasila ya. Nah, dan untuk melihat data Propela bisa diklik di sini teman-teman ya.
bisa diklik di sini, maka nanti akan otomatis ke data Propela ya. Baik. Kemudian rapor Propela ini juga tidak ada aktivitas pengeditan ya. Ini tinggal Bapak Ibu cetak. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini ada piagam. Nah, untuk piagam ini juga tidak ada aktivitas pengeditan. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan datanya di input data sekolah yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Untuk berpindah nama siswa bisa klik di sini, maka namanya otomatis berubah ya. Baik. Ini untuk piagam. Oke ya. Kemudian setelah selesai bisa kembali. Dan aplikasi ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang labelnya merah seperti ini untuk paket A. Kemudian untuk paket B labelnya biru. Dan untuk paket C labelnya abu-abu ya. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan jenjang di mana Bapak Ibu mengelola nilai peserta didik sesuai dengan jenjang masing-masing ya. Nah, jadi demikian tutorial yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memperlancar pekerjaan Bapak Ibu dalam mengelola nilai siswa. Baik, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman semuanya supaya channel ini tetap terus bisa berkarya dan bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan aplikasi rapor seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.